Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Atas nikmat Allah yang Maha Kuasa, kita semuanya dapat diberikan kesehatan, senantiasa diperkuat iman kita semuanya. Selanjutnya salawat serta salam juga kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita dan panutan kita hingga akhir zaman. Selanjutnya untuk mengawali pada kegiatan malam hari ini, di mana kajian pada malam ini adalah dengan tema Risalah Islam Berkemajuan bagian 2 dengan narasumber Ustadz Wayan Bagus Prasetya SAG. Namun sebelumnya marilah kita buka terlebih dahulu kegiatan pada malam hari ini, pengajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan sebelumnya kami perkenalkan beliau sebagai alumni PUTM Yogyakarta. Kemudian yang kedua juga sebagai anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok. Untuk selanjutnya, untuk lebih mempersingkat waktu dan lebih efektifnya, kami mohonkan pada Ustadz Wayan Bagus Prasetyo SAG, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Triatni atau Ustazah Triatni atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin bertanya, Ustazah, apakah suaranya jelas? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih, Bu. Baik, yang pertama, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billahi amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati, jajaran dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok. Kemudian yang kami hormati juga seluruh jajaran dari pimpinan daerah Aisyah Kota Depok, ada Ustazah Heni dan juga ibu-ibu yang lain, dan juga yang kami hormati seluruh warga persyarikatan yang masuk ke dalam struktural ataupun simpatisan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu semuanya. Pertama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat yang Allah berikan, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat. Kita dapat berkumpul atau berjumpa di media Zoom meeting ini dalam rangka untuk silaturahmi yang pertama, dan yang kedua untuk berbagi. Nah, qadarullah, saya diamanahi untuk berbagi apa yang saya baca, dan semoga nanti bisa dapat diambil manfaatnya bagi kita semuanya, utamanya untuk diri saya sendiri. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya adalah umat beliau yang istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita adalah umat beliau juga yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ustadz dan Ustazah, Bapak dan Ibu semuanya yang kami muliakan, izinkan saya untuk share screen untuk mengawali pemaparan pada hari ini. Nah, sebentar. Share screen. Mohon izin bertanya, Ustadz, Ustazah, Bapak Ibu, apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, kelihatan, Ustaz. Sudah jelas, Ustaz. Terima kasih, Bu. Jadi insya Allah sampai kurang lebih pukul 9, ya kita akan sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Nanti jika memang ada yang kurang atau ada yang kurang tepat, mohon saya juga diluruskan. Seputar apa? Yaitu seputar produk dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang berjudul Risalah Islam Berkemajuan. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk kepada pertemuan yang kedua membahas buku ini. Adapun pertemuan yang pertama, jika saya tidak salah ingat, kita bahas pada bulan April yang lalu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah masuk kepada bagian yang kedua. Mungkin sedikit untuk merefresh ingatan kita sebelum dilanjutkan materinya.
Saya izin untuk memurojaah secara cepat apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Mungkin juga ada yang belum hadir pada pertemuan sebelumnya sehingga bisa nyambung atau bisa mengikuti apa yang kita bahas pada sebelum-sebelumnya. Yang kita bahas judulnya adalah Risalah Islam Berkemajuan. Ini adalah produk dari pimpinan Pusat Muhammadiyah, ya, hasil keputusan Muktamar ke-48 di Surakarta pada tahun 2022. Dan alhamdulillah produk ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Di antaranya ada di dalam bahasa Arab yang di sebelah kiri sini dengan judul Risalatul Islami At-Taqaddumi, dan juga di dalam bahasa Inggris yaitu A Treatise on Progressive Islam. Ya, jadi intinya penerjemahan buku ini adalah sebagai isyarat bahwa pemikiran-pemikiran Muhammadiyah harapannya bisa dibaca oleh masyarakat muslim dalam skala luas. Jadi bukan hanya di Indonesia. Manhaj atau prosedur Islam yang kedua adalah dimensi ajaran Islam berkaitan dengan seluruh sendi kehidupan. Yaitu yang pertama adalah akidah. Akidah yaitu keyakinan kita. Kita yakin diantaranya rukun iman yang 6. Kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada nabi dan rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Kemudian juga ibadah. Ibadah itu juga termasuk dimensi ajaran Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga dimensi akhlak. Ya, akhlak ini kaitannya sangat luas. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada nabi dan rasul, akhlak kepada kitabullah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada lingkungan, dan seterusnya. Intinya, akhlak ini merupakan satu nilai moral atau satu ajaran yang mengajarkan kepada kita untuk berperilaku baik sesuai dengan yang Allah ajarkan dan Rasulullah ajarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, dimensi yang selanjutnya adalah muamalah duniawiyah. Nah, ini bagaimana kita berinteraksi kepada sesama manusia, ya, tentang hukum jual beli, hukum keluarga, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dimensi ajaran Islam. Maka kita sekali lagi berkeyakinan bahwa tidak ada pemisahan antara Islam dan politik misalnya. Tidak ada pemisahan antara Islam dan sekolah misalnya. Karena ada beberapa golongan yang mendikotomi atau memisahkan. Jangan bawa-bawa agama ke politik misalnya. Jangan bawa-bawa agama ke ranah olahraga misalnya. Padahal Islam dalam keyakinan kita itu mencakup seluruh sendi kehidupan. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana untuk berperilaku, bagaimana untuk merespon, bagaimana untuk berdoa, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada lagi anggapan di antara kita ataupun orang lain bahwa Islam itu hanya di masjid saja, di luar masjid sudah bukan Islam. Karena dalam keyakinan kita Islam itu mencakup seluruh sendi kehidupan. Kemudian selanjutnya adalah ya, pelaksanaan keempat dimensi ajaran tadi itu adalah akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Bila dilakukan secara sungguh-sungguh, jamaah sekalian, dengan harapan penuh adanya bimbingan Allah, maka akan menghasilkan kekuatan yang melimpah yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita Islam yang berkemajuan. Apa itu? Ya tentu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang mengamalkan Al-Quran dan hadis, menghargai ilmu dan ilmuwan, dan tentu orientasi hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, saya mengutip jamaah sekalian satu teks yang diajarkan oleh guru kita Ustaz Nur Fajri di dalam satu buah kitab, bahwa jangan menyepelekan ibadah dalam rangka untuk menjemput kemajuan atau peradaban. Saya bacakan naskahnya. Wa ibadatullah, dan adapun ibadah kepada Allah wahdahu la syarikalah, semata-mata hanya untuk Allah, tidak menduakan Allah dengan siapapun. Lahu sabilu bina'il hadarah. Ibadah yang tulus, ikhlas, ittiba kepada Allah itu merupakan satu buah jalan untuk membangun peradaban. Kita lihat bahwa ajaran-ajaran agama Islam itu merupakan ajaran-ajaran yang baik, ajaran-ajaran yang membawa kepada kemajuan peradaban. Kita baca sejarah
Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi dan rasul di abad ke-7, maka di abad ke-10 dalam rentan waktu kurang lebih 300 tahun dan diteruskan oleh generasi setelahnya, Islam bisa mencapai puncak kejayaan. Islam bisa menaklukkan dua imperium besar, Persia dan Romawi kala itu. Nah, disebabkan apa? Kita lihat bagaimana generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka itu ibadahnya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jangan menyepelekan ibadah. Jangan ada anggapan di antara kita bahwa ibadah itu tidak ada kaitannya dengan menjemput peradaban. Justru dengan ibadah yang benar, kita akan mengakselerasi, mempercepat menjemput peradaban Islam yang berkemajuan itu. Ya. Dimulai dari apa? Misalnya kita berperilaku jujur. Islam mengajarkan kita untuk jujur. Kenapa ada orang yang mungkin dia tidak dipercaya oleh orang, turun martabatnya? Boleh jadi karena dia bohong, sehingga tidak terpercaya lagi. Kenapa ada rusak sistem ekonomi? Boleh jadi ada korupsi atau kecurangan di dalam sistem perdagangan. Padahal Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kalau berdagang, Islam mengajarkan sesuaikan timbangan yang asli dengan yang dijual. Jangan ada pengurangan. Kalau menjadi pemimpin, Islam melarang yang namanya menyuap ataupun menerima suap. Dan lain contoh sebagainya. Jadi ibadah kepada Allah sekali lagi yang tulus, yang benar, dilandasi dengan dalil-dalil yang kuat dan pemaknaan atau penghayatan dalam ibadah itu, sekali lagi kita tegaskan adalah jalan untuk menjemput sebuah peradaban yang maju. Karena kita lihat kemunduran yang terjadi di sekeliling kita itu sebabnya adalah karena dosa. Kita lihat bagaimana mungkin seseorang itu berpisah rumah tangganya. Boleh jadi di antara sebabnya adalah selingkuh, selingkuh dosa. Kita lihat bagaimana pemuda kita seakan-akan kehilangan arah, ya, khawatir dengan masa depannya. Kenapa? Karena masa mudanya boleh jadi mungkin ya tersibukkan dengan pacaran, tersibukkan dengan pergaulan bebas. Pacaran ataupun pergaulan bebas dosa. Sehingga dia menjadi pesimis untuk menyambut masa depan. Tapi kalau kita mengikuti ajaran agama Islam, dilandasi dalil yang kuat, dibimbing oleh guru-guru kita yang luar biasa, insya Allah, sekali lagi, ibadah itu akan menjadi wasilah mengakselerasi kita menjemput peradaban yang maju. Selain menjemput peradaban itu, ibadah juga adalah menjadi wasilah apa? Wan nahdhati al-mabniyati alal adl. Menuju kebangkitan yang dibangun di atas keadilan. Kita lihat bahwa bagaimana dalam beberapa kasus, ya, hukum itu masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Padahal di dalam ajaran agama Islam, ya, hukum harus berlaku apa adanya, tidak pandang bulu. Dan juga dengan ibadah kepada Allah akan terwujud apa? Rahmah, kasih sayang di antara sesama manusia. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, tidak akan disayangi orang yang tidak menyayangi. Jadi orang yang tidak menyayangi orang lain, ya, dia tidak disayangi. Dan sekali lagi, ibadah adalah thoriqul amni wassalam. Ibadah yang benar, sesuai dengan tuntunan Nabi dan Rasul, sesuai dengan niat tulus karena Allah, itu adalah satu-satunya jalan untuk mendapat keamanan dan keselamatan, baik di hatinya, di dunianya, ataupun sampai kepada akhirat. Wahia, dan ibadah juga, jamaah sekalian, manba'us sa'adah, ya, sumber dari kebahagiaan. Kita lihat bagaimana Buya Hamka menafsirkan ayat kelima surat Luqman, bahwa menurut beliau kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Dalam rangka apa? Karena kita memenuhi tujuan kita diciptakan, yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut Buya Hamka, kebahagiaan yang hakiki itu adalah saat kita itu taat tunduk kepada perintah Allah. Bukan kebahagiaan yang sumbernya dari luar, entah itu harta, ya, atau entah itu jabatan, entah itu manusia yang lain. Karena kalau sumbernya dari luar, saat dia tidak ada, boleh jadi kebahagiaan kita hilang. Saat uangnya sudah tidak ada, dia tidak bahagia lagi. Saat jabatannya sudah tanggal, sudah tidak punya, tidak bahagia lagi. Tetapi kalau bahagianya dari dalam dirinya, sumbernya yaitu dalam rangka memenuhi tujuan hidupnya, beribadah kepada Allah, maka insya Allah, walaupun ada uang ataupun tidak ada uang, dia tetap bahagia selama dia beribadah kepada Allah dengan benar. Ada jabatan, tidak ada jabatan, ya, dia juga tetap bahagia. Dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi, ibadah itu merupakan sebuah jalan, sebuah jalan cepat untuk membangun peradaban yang maju, kebangkitan yang dibangun di atas asas keadilan, mewujudkan kasih sayang,
dan terwujudnya rasa aman dan keselamatan di dunia sampai akhirat. Bahkan yang paling penting lagi, bahwa dengan beribadah, dia akan menjadi sumber kebahagiaan orang yang mengerjakannya. Maka jamaah sekalian, kita jangan meremehkan ibadah, jangan ada anggapan di antara kita bahwa ibadah tidak ada kaitannya dengan peradaban. Justru ibadah yang benar itulah fondasi peradaban yang kuat, di mana sudah dibuktikan oleh generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Baik, selanjutnya yaitu prosedur yang ketiga. Ya, tadi prosedur yang kedua kita lihat dimensinya adalah akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Kemudian yang ketiga, manhaj atau prosedurnya adalah pendekatan dalam memahami ajaran agama. Ini adalah istilah yang digalakkan oleh Muhammadiyah, bahwa dalam memahami ajaran agama ada 3 pendekatan jamaah sekalian. Yang pertama bayani, yang kedua burhani, ketiga irfani. Apa itu bayani? Bayani itu adalah memahami ajaran agama dari teks-teks yang atau yang dijumpai yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Tentu hadisnya adalah hadis yang makbul. Itu bayani. Jadi memahami agama merujuk kepada teks Al-Quran ataupun teks hadis yang makbul, bukan hadis yang dhaif apalagi yang palsu. Kemudian burhani. Apa itu burhani? Burhani adalah memahami ajaran agama yang berdasarkan memaksimalkan potensi akal atau pengalaman empiris dari pelakunya. Jadi bukan hanya berhenti di dalam kajian Al-Quran dan hadis, tetapi bagaimana pengalamannya dalam menjalani sebuah kehidupan, bagaimana pengamatannya terhadap sebuah masyarakat, bagaimana pengamatannya kepada ilmu pengetahuan, itu menjadi juga wasilah untuk memahami agama. Dan yang ketiga adalah irfani. Nah, irfani ini adalah ketajaman intuisi atau kepekaan hati nurani dalam memahami ajaran agama Islam. Dan ketiganya ini jamaah sudah ada aplikasi fatwanya di dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Nah, misalnya kalau bayani kita paham sholat, puasa, zakat, haji, ya itu jelas merujuk langsung kepada Al-Quran dan hadis yang makbul. Tidak bisa kita tidak merujuk ke sana. Adapun yang burhani, seputar ilmu pengetahuan ataupun sains, misalnya contohnya adalah fatwa seputar rokok. Rokok menurut Muhammadiyah, sekali lagi, rokok menurut Muhammadiyah itu haram. Karena setelah ditinjau dari ilmu medis, itu banyak menyebabkan kerusakan anggota tubuh, baik bagi yang merokok ataupun yang berada di sekitar perokok. Kemudian secara ilmu ekonomi, ternyata rokok lebih banyak mengeluarkan uang daripada menghasilkan pendapatan negara. Berapa banyak orang yang berobat karena sakit akibat merokok daripada pendapatan yang didapatkan oleh negara. Dan contoh fatwa yang irfani, kepekaan intuisi atau ketajaman hati nurani adalah ketika Majelis Tarjih mengeluarkan fatwa saat pandemi COVID. Mana yang lebih utama? Apakah ibadah umroh, haji, ataupun menyembelih kurban dengan menolong saudara atau tetangga yang sedang kesulitan untuk bisa makan atau bisa membayar kontrakan atau membayar sekolah anak-anaknya, membeli kuota atau internet saat itu. Maka jika kita menggunakan irfani, ketajaman intuisi, kepekaan hati nurani, diarahkan yang lebih utama adalah kita menolong saudara kita, menolong tetangga kita, ya, supaya tetap bisa makan, tetap bisa tinggal di tempat yang aman, tetap bisa melanjutkan sekolahnya dan seterusnya. Jadi saya ulangi, pendekatan dalam memahami ajaran agama yang diajarkan oleh Muhammadiyah ada 3. Yang pertama bayani, artinya merujuk kepada teks Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada burhani, merujuk kepada pengalaman empiris atau ilmu pengetahuan saintifik. Dan yang ketiga adalah pendekatan irfani, bagaimana hati kita digunakan dengan tajam dan peka supaya fatwa yang dikeluarkan itu menjadi rahmat bagi banyak orang, menjadi berkah bagi banyak orang. Itu adalah prosedur yang ketiga. Jadi tadi yang pertama, kita ulang lagi secara cepat. Sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, dimensi ajaran Islam adalah seluruh sendi kehidupan. Dan yang ketiga, pendekatan dalam memahami ajaran agama adalah bayani burhan irfani.
Kemudian prosedur yang keempat jamaah sekalian, kami muliakan, jika ingin Islam itu maju, maka ijtihad harus terus digalakkan. Kita membaca misalnya ciri khas pembaharuan dari tokoh-tokoh sebelum Kiai Haji Dahlan. Bagaimana Muhammad Abduh, bagaimana Rashid Ridho, bagaimana Jamaluddin Al-Afghani, ya, mereka menginspirasi Kiai Haji Dahlan, ya, untuk apa? Untuk mengembangkan ijtihad. Pintu ijtihad tetap terbuka, tidak tertutup. Ya, sehingga kita tetap memaksimalkan potensi akal kita untuk mengeluarkan produk-produk hukum. Ya, saya ambil contoh di dalam Persyarikatan Muhammadiyah jamaah sekalian, bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid itu akhir-akhir ini mengeluarkan beberapa fatwa-fatwa baru yang boleh jadi tidak dijumpai di kalangan para eh, generasi-generasi sebelumnya. Di antara fatwanya adalah satu, seputar kalender Hijriyah global tunggal. Satu tanggal, satu hari di seluruh dataran bumi. Ya, kalau sekarang kita masih sering menjumpai Idul Fitri berbeda hari, begitu. Nah, maka Muhammadiyah sedang berjuang, berijtihad untuk menyatukan satu kalender kaum muslimin, satu tanggal, satu hari di seluruh dataran di dunia. Karena Muhammadiyah menganggap ini adalah hutang peradaban. Kita sudah 1400 sekian tahun, tetapi masih belum punya kalender yang disepakati secara universal. Kemudian contoh ijtihad Muhammadiyah yang kedua tentang aset digital, ya, atau kripto atau Bitcoin. Nah, itu sudah diupload, diunggah di website Majelis Tarjih, nanti bisa untuk kita telaah bersama-sama. Kemudian yang ketiga, misalnya contoh ijtihad yang dilakukan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih adalah pemotongan hewan dam, ya, di tanah air, bukan lagi di tanah suci. Ini adalah ijtihad menggeser atau ada sedikit perubahan hukum, di mana tahun-tahun sebelumnya penyembelihan hewan dam itu selalu dikerjakan di tanah haram, maka dari tahun ini Muhammadiyah mengeluarkan fatwa boleh menyembelih hewan dam di tanah air di Indonesia bagi jamaah Indonesia. Ya, ada sebab-sebabnya dan itu insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Di antara bolehnya sebab perubahan hukum adalah karena keadaan yang menuntut demikian. Nanti bisa dibaca ada banyak alasannya dari Majelis Tarjih di fatwa tersebut. Jadi ijtihad itu terus berkelanjutan sehingga akal kita terus berpikir, ya, kita terus aktif belajar dan tidak mengalami stagnansi. Saya hadirkan misalnya fatwa atau penutup fatwa dari kripto, ya. Ini adalah kalimat penutup dari fatwa MTT pimpinan pusat soal Bitcoin atau aset digital. Kita baca. Fatwa ini bersifat dinamis dan akan terus ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan teknologi serta dinamika hukum Islam di masa depan. Ya, artinya fatwa ini mungkin relevan untuk tahun 2026. Tapi boleh jadi di tahun 2050, 2060 ya ada pengembangan, ada perubahan berdasarkan keadaan yang menuntut demikian jika memang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada seluruh umat untuk tetap berada di jalan yang lurus. Ini adalah contoh dari ijtihad berkelanjutan. Bahkan ijtihad yang dikeluarkan sebelumnya boleh jadi diperbaharui lagi. Ya, ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Tarjih, Allahyarham, sudah wafat pada tanggal 27 Mei kemarin, ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu, Profesor Dr. Haji Hamim Ilyas, dan ditandatangani oleh sekretarisnya yaitu Ustadz Rafiq Muzakir PhD. Nah, itu adalah contoh dari ijtihad berkelanjutan jamaah sekalian. Jadi kita di Muhammadiyah sangat didorong oleh pimpinan pusat, baik itu dari Majelis Tarjih sendiri ataupun semuanya, untuk terus belajar, terus menelaah agama, terus mengamati, sehingga kita bisa memaksimalkan apa yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu adalah akal yang sehat. Itu adalah yang keempat. Sekarang kita yang kelima, manhaj atau prosedur Islam berkemajuan. Memaksimalkan potensi akal untuk menggali ilmu pengetahuan. Jamaah yang kami muliakan, sebagaimana kita tahu bahwa di dalam agama Islam itu tidak ada pemisahan atau dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan. Agama kita sangat perlukan untuk ketajaman hati kita, ketajaman intuisi kita. Akal ataupun ilmu pengetahuan sangat kita perlukan untuk memajukan peradaban, untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan. Nah, maka
jika agama dan akal ini atau agama dan ilmu pengetahuan ini justru disatukan, disatupadukan berdasarkan tauhid yang kokoh, maka yang ada adalah kemajuan di antara kita semuanya. Bukan lagi kejumudan, bukan lagi rasa saling merasa paling benar, bukan lagi saling kafir mengkafirkan, tapi yang ada fokusnya adalah bagaimana kita menggali ilmu pengetahuan yang Allah sediakan di muka bumi ini. Dan guru kita mengajarkan bahwa ilmu Allah itu ibarat sumur. Semakin digali sumurnya, akan semakin banyak air yang keluar. Artinya apa? Tidak akan habis. Semakin kita belajar, justru yang ada kita merasa semakin bodoh, semakin tidak tahu, semakin kecil. Maka kita harus semangat menuntut ilmu, memaksimalkan potensi akal kita, sehingga kita bisa menggali hikmah-hikmah yang Allah sediakan di muka bumi ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan Islam yang berkemajuan, yang rahmatan lil alamin. Baik, selanjutnya jamaah sekalian, sejalan dengan prinsip ini, prinsip memaksimalkan potensi akal maksudnya, sesungguhnya ilmu pengetahuan tidak perlu dipertentangkan dengan agama. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, bahkan sebaliknya, beragama yang tidak melibatkan ilmu merupakan keberagamaan yang terbelakang. Bahkan kita lihat bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan, salah satu alasan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah adalah karena ada kejumudan, di mana kaum muslimin jauh dari ajaran agamanya. Kalau di dalam ungkapan yang populer disebutkan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup atau terhijab oleh kaum muslim itu sendiri. Jadi kalau beragama tapi tidak melibatkan ilmu pengetahuan, maka yang ada adalah keberagamaan yang tertinggal, yang terbelakang. Nah, peran penting ilmu pengetahuan itu juga dapat diletakkan dalam pemahaman terhadap sumber-sumber ajaran Islam. Jadi sekali lagi kita tekankan di slide ini bahwa agama dan ilmu pengetahuan tidaklah saling bertolak belakang, tapi mereka saling berkolaborasi, saling melengkapi sehingga terwujudnya masyarakat yang maju, pemikiran yang maju, yang fokus kepada ilmu pengetahuan dan juga orientasinya adalah kebermanfaatan sampai akhirat. Adapun manfaat ilmu dalam kehidupan dijelaskan di dalam buku yang kita baca, dari Risalah Islam Berkemajuan. Satu, membantu manusia memahami berbagai macam persoalan dan solusinya. Tentu kita mungkin pernah menjumpai masa-masa ketika barang kita rusak, entah itu HP, TV, motor, mobil. Ternyata pas kita bawa ke bengkel, cuman diotak-atik sebentar, sudah bisa lagi. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya karena orang yang memperbaiki itu punya ilmunya. Kita bingung karena kita tidak punya ilmu. Maka dengan kita semangat belajar, maka ilmu itu akan memecahkan beberapa banyak solusi permasalahan-permasalahan yang kita punya. Yang kedua, dengan ilmu pengetahuan akan menjadikan kita beragama dengan lebih baik. Artinya kita beragama secara bijaksana, beragama secara santun. Tidak mudah menuduh orang lain kafir, tidak mudah juga tersinggung kalau kita dituduh yang tidak-tidak. Karena justru yang berbahaya di dalam satu buku, kenapa Islam mundur yang lain maju, 5 ta'akhkharul muslimun wa taqaddama ghairuhum. Salah satu alasan mundurnya Islam di abad 19 dan 20 ini adalah, yang pertama adalah karena al-jahlu, karena kebodohan. Yang kedua, al-ilmu an-naqis. Islam mundur karena ilmunya cetek, mohon maaf. Ilmunya, bahasa kita ilmunya cetek, ilmunya tidak mendalam. Jadi baru belajar satu, sudah merasa paling tahu. Menyalah-nyalahkan orang. Ketika dihadirkan dalil yang tidak sesuai dengan yang dia pahami, dia resist, menolak. Dan yang ketiga, kenapa sebab Islam mundur di dalam buku itu disebutkan adalah fasadul akhlak, rusaknya akhlak, jauhnya kita dari moral yang diajarkan agama Islam. Itulah mendalik. Yang ketiga, jamaah sekalian, manfaat dari ilmu dalam kehidupan kita adalah penghubung antara akal dan wahyu. Ya, bagaimana kita bisa menikmati indahnya Al-Quran dalam Al-Quran surat Al-Alaq misalnya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Min 'alaq ayat kedua bagian ujung itu, ya Allah artinya Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya. Bagaimana kita bisa takjub dengan kata alaq kalau kita tidak paham ilmu biologi? Dengan kita paham ilmu biologi, kita baru akan merasakan betapa hebatnya Al-Quran, betapa luar biasanya Al-Quran bisa memberikan gambaran proses penciptaan manusia. Dikala ilmu kedokteran saat itu, tahun 600 sekian Masehi atau 1400 tahun yang lalu,
masih belum semaju sekarang. Bagaimana kita bisa memahami atau menikmati ilmu-ilmu seputar astronomi, misalnya eh, bulan dan matahari mereka beredar di orbitnya, kalau kita nggak belajar ilmu astronomi. Maka kalau kita belajar ilmu astronomi, kita akan takjub betapa luar biasanya Al-Quran, betapa mulianya Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun yang lalu bisa memberikan fakta-fakta saintifik yang terbukti ribuan tahun setelahnya atau ratusan tahun setelahnya. Nah, maka kalau kita nggak belajar, nggak memaksimalkan akal kita, bagaimana kita menikmati wahyu-wahyu, ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Maka kita juga tidak boleh menutup diri untuk belajar ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosiologi, bahkan ilmu kedokteran jika perlu, tanpa meninggalkan fondasinya yaitu ilmu agama, Al-Quran dan hadis. Sekali lagi bahwa agama dan sains tidaklah bertolak belakang. Agama dan sains saling melengkapi. Dan jika dimaksimalkan, kita akan mengakselerasi penjemputan peradaban agama yang maju. Dan yang keempat, jamaah, manfaat ilmu dalam kehidupan kita adalah meningkatkan mutu hidup umat Islam dan manusia seluruhnya. Sebagaimana disebutkan, faida farogta fangsob. Jika kita sudah selesai dari satu perkara, maka bersegeralah untuk mengerjakan perkara-perkara selanjutnya. Jadi jangan sampai kita terlalu lama tidak mengerjakan sesuatu atau tidak berpikir. Nah, nanti mutu hidupnya menjadi berkurang. Itu adalah sedikit dari manfaat ilmu dalam kehidupan yang ditulis di dalam buku Risalah Islam Berkemajuan. Semoga ini menjadi pemantik atau penyulut kita untuk semakin belajar, semakin semangat menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Bagi yang punya rezeki, semoga bisa melanjutkan kuliah, diambil kesempatan itu. Bagi yang belum punya rezeki, bisa menghadiri seminar-seminar online, kajian-kajian online, ataupun di dekat rumahnya, di masjid-masjid. Sepertinya tidak ada alasan bagi kita di era sekarang ini untuk tidak bisa belajar, karena sudah mudah. Bisa lewat YouTube, bisa lewat masjid, bisa lewat sekolah-sekolah yang mungkin open house, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya, manhaj yang keberapa ini, Bapak Ibu? F, A, B, C, D, E, F, ke-6. Manhaj Islam berkemajuan yang ke-6 adalah soal mazhab keagamaan. Sekarang jam berapa? Oke, ini mungkin slide terakhir ya. Nanti kita akan sambung lagi di lain kesempatan jika sehat dan ada umur. Tentang Islam berkemajuan yang ke-6, prosedur Islam berkemajuan yang ke-6. Apa itu mazhab keagamaan? Muhammadiyah melalui produknya berjudul Risalah Islam Berkemajuan sangat menghargai warisan keilmuan Islam atau ijtihad dalam setiap mazhab yang terdahulu. Yang bertahan sampai sekarang ada 4. Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kita sangat menghargai, bahkan kita sangat bersyukur ya, ada warisan keilmuan dari para imam mazhab dan para murid-muridnya. Baik itu dalam ranah fikih, akidah, ataupun tasawuf. Akan tetapi, namun demikian, agar agama Islam ini tetap bersifat luas, atau dinamis, atau solih likuli zaman wal makan, maka bukan berarti harus terikat kepada satu mazhab tertentu saja dan menutup pintu ijtihad. Ya, akan tetapi tetap menjaga tradisi keterbukaan dan ijtihad itu sendiri. Jadi sekali lagi bahwa Muhammadiyah sangat menghargai, sangat bersyukur, sangat bangga dengan warisan para ulama-ulama kita yang terdahulu. Dan tetapi jika kita berhenti terhadap warisan itu, maka belum cukup bagi kita untuk merespon isu-isu kontemporer yang boleh jadi hanya dijumpai di era kita ini, belum ada di era-era sebelumnya. Maka kita menjadikan apa? Menjadikan warisan para ulama, kitab-kitabnya, kita jadikan wawasan, kita jadikan bacaan dalam mencari fatwa. Tetapi bukan kita ikuti sepenuhnya. Disesuaikan dengan keadaan kita. Yang kita ikuti adalah tetap Al-Quran dan hadisnya, ya, dengan penyesuaian sistem berpikir di manhaj tarjih Muhammadiyah. Nah, misalnya di Muhammadiyah ya jamaah, ini tambahan sedikit. Jika dulu orang atau umat Islam berfatwa itu dipresentasikan oleh satu orang, maka di Muhammadiyah itu fatwa dilakukan oleh banyak orang. Bukan hanya satu, tetapi lebih dari satu. Dan saya membaca di bukunya Ustadz kita, Ustadz Nur Fajri, Asy-Syajarun Nami. Alhamdulillah saya sudah ikut daurah beliau, selesai sampai halaman terakhir membaca buku ini. Berdasarkan penelitian yang beliau lakukan, jamaah, bahwa majelis tarjih itu adalah
perkumpulan ahli fikih pertama yang mengeluarkan fatwa secara jama'i atau secara berkelompok, bukan hanya satu orang. Bisa dibaca di sini, wa awwalu majma'in fiqhiyyin fil alami majlis tarjih al-Muhammadi, ya, yaitu awal perkumpulan para ahli fikih untuk berfatwa di alam semesta adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah, yaitu pada tahun 1345 Hijriah. Bahkan saya ingat ketika saya ikut daurah beliau itu, beliau sudah mengecek bagaimana eh, lembaga-lembaga fatwa di Timur Tengah, yaitu lahirnya adalah kemudian setelah Majelis Tarjih ada. Masya Allah, luar biasa. Ya, Muhammadiyah eh, berani untuk mendobrak pintu ijtihad saat itu, bahwa ijtihad bukan lagi perseorangan, tetapi ijtihadnya kolektif, dan berjamaah atau jama'i. Ya, mungkin itu saja jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan tentang prosedur Islam berkemajuan. Saya izin rangkum secara ringkas bahwa prosedur Islam berkemajuan yang pertama harus bersumber kepada Al-Quran dan hadis yang diterima hadisnya, bukan yang palsu ataupun dhaif. Yang kedua, kita harus yakin bahwa ajaran agama Islam itu mencakup seluruh sendi kehidupan. Yang ketiga, dalam memahami agama ada tiga pendekatan, yaitu bisa bayani, merujuk kepada Al-Quran dan hadis, atau burhani, kita memaksimalkan potensi akal kita, ataupun irfani, kita menajamkan intuisi kita atau kepekaan hati kita. Yang keempat, jika Islam mau maju, ijtihad tidak boleh ditutup. Ijtihad harus terus dilakukan. Yang kelima, memaksimalkan potensi akal untuk menggali ilmu pengetahuan. Karena ilmu itu banyak manfaatnya untuk kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang keenam, kita menghargai warisan keilmuan para imam madhab dan juga para murid-murid mereka. Tapi dalam keyakinan kita di Persyarikatan Muhammadiyah bahwa eh, jika kita berhenti terhadap warisan itu, nah kita tidak akan memaksimalkan potensi akal, sehingga kita tetap menjadikan mereka rujukan, tetapi bukan diikuti sepenuhnya, disesuaikan dengan kebutuhan zaman, tempat, dan lain sebagainya. Mungkin demikian Ibu Triyatni atau Ustazah Triyatni yang bisa saya sampaikan. Saya banyak salah ataupun banyak kurang, mohon dimaafkan. Sementara saya kembalikan dulu ke Ustazah Triyatni. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Luar biasa yang Ustadz sampaikan membuka pola pikir kami semuanya, kita semuanya, sehingga bisa memahami lebih mendalam tentang Islam berkemajuan ini. Tapi Bapak Ibu masih ada waktu sekitar 4 menit menuju ke pukul 21 kalau di jam saya ya. Masih ada kesempatan untuk kita bertanya, berdiskusi, berdialog dengan Ustadz Wayan. Dipersilakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan, bisa langsung raise hand atau mungkin dengan menuliskan atau mengetik di kolom chat. Baik, jika belum ada mungkin satu pemantik Ustadz untuk mungkin saya bertanya ya. Ya, Bu. Iya, Islam berkemajuan di sini yang kita ini kan sudah pada jilid 2 ini ya. Artinya bahwa tadi yang Ustadz sampaikan ada 5 tadi bahwa manhaj prosedur Islam berkemajuan itu harus betul-betul bersumber pada Al-Quran dan hadis, dan sampai dengan yang kelima tadi yang terakhir yang saya tangkap tadi bahwa kita menghargai mazhab, kemudian juga menjadikan mazhab itu sebagai rujukan, tetapi tidak kaku terhadap salah satunya gitu ya. Nah, apakah itu Ya. berarti kita sesuaikan dengan kondisi gitu ya Ustadz ya, ketika ini menghadapi satu masalah, ini mazhab mana yang mendekati untuk lebih apa ya, mungkin bahasa kita itu lebih bijak gitu ya untuk diputuskan, atau seperti itu atau bagaimana Ustadz? Mohon izin untuk Ya. memantik satu Izin, pertanyaan, barangkali nanti sambil menunggu yang lain. Izin Ustadz. ya. Izin jawab Ibu. Jadi di Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih itu memang yang dipelajari oleh kami di Yogyakarta, bahwa para imam mazhab itu sekali lagi adalah kita jadikan sebagai rujukan, kita jadikan sebagai wawasan segala produk-produk mereka, tetapi tidak diikuti sepenuhnya, melainkan betul disesuaikan dengan keadaan, zaman, dan juga situasi yang eh, menuntut seperti yang dialami kita sekarang. Kayak misalnya yang fatwa terbaru Ibu yang saya baca tentang dam tadi, penyembelihan dam atau penyembelihan hewan saat ibadah haji. Ya. Mayoritas mazhab atau jumhur ulama mengatakan bahwa dam itu tidak boleh disembelih di luar um, tanah haram, melainkan harus di tanah haram di Saudi. Tetapi ada sebagian mazhab kecil yang membolehkan jika memang ada kebutuhan yang mendesak. Nah, dalam kasus seperti ini,
bukan berarti Muhammadiyah mengikuti mazhab tersebut. Tapi dia awalnya dijadikan wawasan, kemudian kita cari dalilnya, nah, kemudian setelah itu kita pedomani. Jadi bukan mengikuti mazhab itu, tapi memang karena kita melihat kebutuhan yang mendesak, seperti di dalam fatwanya saya baca, kebutuhan daging di Saudi sudah surplus, artinya kalau disembelih di sana semua nanti malah mubazir. Yang Ya, kedua ada ancaman ekologi, ancaman ekologi nanti ketidakseimbangan alam, dan yang ketiga program pemerintah yang mendukung untuk pengurangan stunting. Nah, salah satunya adalah dengan memakan protein hewani seperti ya. itu. Jadi mungkin seperti itu Bu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, luar biasa betul apa yang sudah Ustadz arahkan ke kita semuanya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan Bapak Ibu. Sepertinya sudah Sepertinya tidak ada cukup Ustadz. Ustazah. Ya, Ustazah. Ya, barangkali mungkin apa mohon untuk closing statement-nya gitu Ustadz untuk kita untuk kami semuanya. Silakan Ustadz. Baik. Baik, Ustazah Triatni yang saya hormati, untuk closing statement, ini tentu nasihatnya adalah untuk diri saya sendiri utamanya, dan juga bagi jamaah, bagi yang berkenan seperti itu. Supaya bagi kita tetap semangat bermuhammadiyah, karena di Muhammadiyah ini Alhamdulillah tujuannya adalah untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, yang dikejar adalah kehidupan akhirat tanpa meninggalkan dunia. Nah, kalau kita meninggalkan dunia mungkin tidak ada banyak universitas, tidak banyak rumah sakit, tetapi semua itu adalah wasilah kita untuk mendapat kesuksesan di akhirat. Dan juga yang kedua, setelah semangat berorganisasi, kita semangat terus untuk menuntut ilmu. Ya, berapapun usia kita, jangan pernah merasa bosan untuk belajar, karena sekali lagi ilmu itu senantiasa memberikan banyak hikmah kepada kita. Mungkin itu saja, Ustazah. Semoga bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas arahan, atas nasihat dan juga tadi sudah disampaikan mengenai Islam berkemajuan. Barangkali karena sudah pukul 21 sesuai kedisiplinan waktu kita, barangkali juga Bapak Ibu sudah harus istirahat, kemudian menjelang aktivitas besok kembali. Mungkin kita tutup untuk kajian tematik pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu sekalian. Nun wal kolami wa masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.